Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuki malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Tanggal 17 Ramadan biasanya di negeri kita, di tanah air kita ini, kita memperingati satu peristiwa yang agung, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran ini turun pada malam yang diberkahi, sebagaimana surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kapan malam yang diberkahi itu? Didefinisikan lagi oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan Lailatul Qadar? Itu adalah semua rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi kita kaum muslimin, bahwasanya keberkahan dan kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bulan suci Ramadan ini bergantung kepada bagaimana kita memperlakukan Al-Quran, bagaimana kita treatment kita terhadap Al-Quran. Kalau tubuh kita treatment dengan sebaik-baiknya, kita makan 4 sehat 5 sempurna, betul? Kemudian ditambah lagi dengan vitaminnya, ditambah lagi dengan suplemen-suplemennya. Apalagi zaman sekarang banyak penyakit, ada wabah, corona dan lain sebagainya, maka kita berusaha untuk memperkuat imunitas tubuh kita. Tapi kadang manusia lupa bahwa kita memiliki hati, kita memiliki ruh yang memerlukan nutrisi, memerlukan makanan, memerlukan vitamin, supaya apa? Hati dan jiwa kita, kalbu kita ini senantiasa sehat, insya Allah. Bagaimana menyehatkan hati kita? Hati ini yang mengendalikan manusia. Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu, ingat kata Rasulullah, ada satu kerat daging. Idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb. Kalau hati sekerat daging itu baik, maka baik semua anggota tubuhnya. Kalau rusak, maka rusak semua anggota tubuh manusia itu. Apa itu? Hati. Maka itu hati ini memerlukan nutrisi untuk membangun peradaban sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Al-Quranul Karim. Maka hati kita harus senantiasa terhubung dengan Al-Quran, kalamullah. Huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Nabi SAW menggambarkan tarafuhu fi yadillah. Satu ujung tali itu ada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi ujungnya wa tarafuhu fi yadikum, itu ada di tangan kalian. Siapa yang berpegang dengan tali agama Allah, yaitu Al-Quranul Karim, kita akan selamat dunia akhirat, amin. Siapa yang tidak berpegang kepada tali itu, maka kita akan tenggelam, kita akan binasa, wal-iyazubillah. Maka itu keberkahan hidup kita tidak lain, tidak bukan adalah dengan kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nutrisi bagi hati kita. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surah An-Nisa ayat 82, kemudian di dalam surah Muhammad ayat 24 dengan redaksi yang sama, dimulai dengan kalimat pertanyaan, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka merenungi Al-Quran ini, merenungi isi dan kandungannya? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Di dalam surat Muhammad ayat 24 Allah mengatakan lanjutannya, am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati-hati mereka itu sudah terkunci?
Kalau orang tidak mau mentadabburi Al-Quran, maka berarti hatinya terkunci, nggak akan masuk cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini mengandung begitu luar biasa hikmah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita temukan dalam kitab manapun, tidak bisa kita temukan dalam bacaan apapun, tidak bisa kita cari kebahagiaan dari sumber manapun, kecuali kebahagiaan kita itu bersumber dari kalamullah yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nabi SAW diseru oleh Allah, disapa oleh Allah, Toha. Menurut penafsiran seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, Toha itu adalah nama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Yasin itu adalah salah satu namanya Rasulullah, itu menurut pandangan seorang tabi'in ahli tafsir. Maka Allah menyapa, ya Muhammad, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini supaya kamu sengsara. Enggak, kamu tidak akan sengsara dengan Al-Quran. Justru sebaliknya, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan hidup akan bisa kita raih dan kita wujudkan apabila kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu Al-Quranul Karim, insya Allah. Di dalam surat An-Nisa 82 Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau mereka tidak mentadabburi Al-Quran, maka seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan-pertentangan di dalamnya. Tapi Al-Quran tidak ada pertentangan di dalamnya. Kitab Al-Quran ini ayat-ayatnya muhkam, ayat-ayatnya seperti satu jalinan kelindan yang kokoh, yang luar biasa. Seperti mata rantai biji-biji mutiara yang senantiasa terhubung satu sama lain. Kita tidak tahu mana pangkal, mana ujungnya. Kitabun mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Sampai Al-Quran ini, karena ayat-ayatnya itu semuanya serupa, hikmahnya, hukum-hukumnya, mukjizatnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kehidupan manusia, maka taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit-kulit hamba-hamba, bangsa-bangsa yang mau menerima cahaya Al-Quran, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Bergetar, merinding, masuk cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syekhul Islam Mustafa Al-Maraghi, penulis tafsir Al-Maraghi, menyebutkan apa rahasia dari ayat ini, surat An-Nisa 82, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Bahwasanya tadabbur Al-Quran, kita merenungi ayat-ayat Al-Quran ini, kita dapat menggali setidaknya 6 aspek. Yang pertama, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menggambarkan hakikat dari sesuatu sebagaimana gambaran Al-Quran. Al-Quran menggambarkan hakikat kehidupan. Kehidupan ini, kehidupan dunia maksudnya, itu adalah mata, perhiasan. Tetapi di sisi lain Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia ini itu apa? Itu lahwun wala'ib, senda gurau dan permainan. Itulah hakikat dunia. Tapi dunia juga menjadi ladang bagi kita untuk beramal saleh. Al-Quran menggambarkan konsep tentang ilmu pengetahuan, konsep tentang manusia, konsep tentang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep tentang hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia ini. Itu digambarkan dengan begitu indah, begitu rapi, begitu kokoh dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada satu kitab pun sumber ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia manapun. Bahkan Allah menantang, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithla hadzal Qur'an la ya'tuna mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul, mereka berkolaborasi membuat tandingan seperti Al-Qur'anul Karim ini, mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang sama dengannya. Subhanallah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahmati Allah,
Al-Quran itu menceritakan kejadian masa lalu yang tidak pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi digambarkan begitu detil, sesuai dengan kebenaran fakta sejarah yang ada di alam semesta ini, yang mungkin juga tidak sama atau berbeda dengan apa yang ditulis dalam kitab-kitab suci yang sudah diselewengkan sebelumnya. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menceritakan hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi di kemudian hari, dan itu persis seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inilah apa yang disebut dengan peristiwa-peristiwa sejarah, baik yang masa lalu, masa sekarang yang bisa kita buktikan, dan yang masa yang akan datang. Hanya Al-Quran yang sanggup untuk melakukan itu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat tandingan Al-Quran. Dalam apa? Dalam hal menguraikan pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, kaidah-kaidah syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syariat yang paling lurus, inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Inna hadza lahuwal qasasul haq, kisah-kisah Al-Qur'an itulah kisah-kisah yang sangat benar yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Hanya dengan kebenaran kami turunkan Al-Quran itu, dan hanya dengan kebenaran Al-Quran itu membawa kebenaran yang sejati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menandingi Al-Quran dalam hal apa? Dalam membuat undang-undang kemasyarakatan, atau yang dapat menciptakan nilai-nilai kemakmuran, ya sebagaimana yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Undang-undang kemasyarakatan yang terbaik adalah Al-Quran. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu akan bisa dirasakan, bisa difahami bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan tandingan Al-Quran dalam hal apa? Ketika Al-Quran berbicara tentang kejadian alam ini, mukjizat sains, alam semesta, semua digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini, angin, gunung, semua diceritakan oleh Allah. Bukan sekedar cerita dongeng, enggak, setiap ayat, setiap huruf ketika Allah berbicara tentang alam, fenomena alam semesta, itu semuanya mengandung hikmah yang luar biasa. Kita bisa berdiri, berjalan, menapak di atas bumi ini, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa menembus ruang angkasa, sampai ke bulan, sampai ke planet-planet yang lain, sampai bisa meneropong bumi ini dari luar sana, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa menyelam ke dasar lautan, mengeksplorasi kekayaan alam, itu semua adalah karunia Allah, dan itu semua sudah disebutkan dalam Al-Quran. Walladzi sakhkhara lakumul bahr litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi litabtaghu fadlan min rabbikum. Luar biasa, lautan ini masih banyak yang belum kita eksplor. Tapi sayangnya umat Islam sangat tertinggal dalam ilmu tentang submarin, tentang kelautan. Ilmu kemaritiman yang maju punya orang lain, ilmu kedirgantaraan yang maju orang lain, ilmu tentang bumi geologi yang maju orang lain. Padahal di dalam Al-Quran semua sudah disampaikan dengan begitu gamblang, tetapi kita tidak mau mentadabburi Al-Quranul Karim. Yang terakhir, yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran memberitakan tentang hal yang gaib, perkara yang gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang alam jin, tentang alam malaikat, tentang alam malakut. Semuanya kita diajak untuk berkeliling, untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperhatikan keistimewaan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan kita. Al-Quran itu adalah insya Allah akan menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Terakhir, sahabat Quran adalah orang-orang yang senantiasa mau membaca Al-Quran dengan baik, mau mentadabburi ayat-ayatnya dengan baik, mau memuliakan Al-Quran ini dengan baik, sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidupnya dalam kehidupan di dunia, untuk menjadi keselamatan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.